Pemirsa, Presiden Prabowo dalam pidatonya di HUT ke-17 Partai Gerindra menjelaskan bahwa dirinya sudah menjadi presiden, menjadi presiden sudah menjadi suratan takdir. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya angka 8 yang terhubung saat Prabowo menjadi presiden ke-8 RI. Ya, mungkin ditakdirkan untuk jadi presiden ke-8. Waktu usia muda, waktu saya aktif di tentara, saya diberi sandi 08. Saya nggak dikasih sandi 06 atau 07. Kalau saya dikasih 06, jangan-jangan presiden ke-6. Saya dikasih sandi 08. Saya menjadi presiden ke-8. Di tahun 2024, 2 tambah 2 tambah 4, 8. Jadi saya menjadi presiden Republik Indonesia ke-8 di tahun 8. Dan hari ini saya sebagai presiden Republik Indonesia berdiri di sini pada ulang tahun yang ke-17. 1 sama 7. Dan kebetulan hari ini tanggal 15 bulan 2 2025. Jadi 15, iya kan? (15) 1 sama 5, 6. 6 tambah 2, 8. 8, 22. Ya, 2025, 9. 8 tambah 9, 17. Saudara-saudara, kemarin itu kita berhasil, kita menang, saya dapat mandat dari rakyat karena dukungan, bagaimana? Dukungan dari presiden ke-7, dukungan dari presiden ke-6, dukungan dari Gus Dur, dari langit. Kok nggak bisa kalah kita kemarin itu. Dan saudara-saudara, kembali lagi angka ya. KPU mengumumkan saya menang pada hari itu, waktu pengumumannya, saya menang 58,58. 5 tambah 8, 13. 13 tambah 13, 26. 26, 8. Bukan aku yang atur loh. Saya nggak bisa pilih tanggal kan. Bukan kita atur. Ini sudah tondo-tondo. Berarti kita insya Allah akan berhasil membawa kebaikan kepada negara dan bangsa rakyat Indonesia. Bener lagi. Begitu saya masuk rumah dinas saya nomor 8. Bukan saya yang milih rumah dinas. Menseknek, jangan-jangan Pak Pratik ya? Oh, kasih Pak Prabowo nomor 8 aja. Enggak, itu rumah Menhan sebelum saya. Pak Riamizar di situ, Pak Purnomo di situ. Rumah aja nomor 8, bayangkan. Saya mau serahkan ke Pak Safri, dia nggak mau masuk. Dia nggak berani masuk, nomor 8. Pemirsa, nelayan di perairan utara Kabupaten Tangerang, Banten bersyukur setelah pagar laut sepanjang 30,16 km akhirnya selesai dibongkar. Mereka mengaku senang karena kini bebas melaut untuk mencari ikan. Inilah aktivitas nelayan yang ada di Kampung Cituis, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.
Mereka sibuk memperbaiki alat tangkap ikan untuk kembali melaut. Mereka mengaku bahagia setelah pembongkaran pagar laut selesai. Kini mereka bisa menghemat bahan bakar solar dari sebelumnya 40 liter menjadi 25-35 liter per hari karena tak lagi terhalang pagar laut. Hasil tangkapan pun meningkat dari sebelumnya 50 kg menjadi 70 kg. Alhamdulillah. Jadi sekarang laut itu lebih leluasa. Biasanya muter, kita ini nggak muter-muter, jadi nggak habis biaya. Alhamdulillah sih, nggak terlalu mengganggu. Lewat-lewat juga enak. Juga ya belayar juga kan mending solar agak irit, nggak terlalu banyak di solar, biasa kan 40. Sekarang kan mending lagi normal lagi 35. Pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang telah selesai pada Kamis lalu. Pagar sepanjang 30,16 km dibongkar oleh prajurit TNI Angkatan Laut dan nelayan selama 11 hari. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Setelah menghilang kepala desa Kohot, akhirnya muncul ke publik bersama kuasa hukumnya. Arsin bin Asip meminta maaf kepada warga desa Kohot dan mengklaim dirinya sebagai korban dari pihak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsin bin Asip, secara pribadi maupun jabatan saya selaku kepala desa, atas kegaduhan yang terjadi di desa Kohot, situasi tersebut tidaklah kita harapkan. Oleh karenanya pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya yang terdalam khusus kepada warga desa Kohot dan serta seluruh warga negara Indonesia yang ikut serta mengamati mengintristasi dari kegaduhan yang ada. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di desa Kohot. Evaluasi akan dilakukan agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat desa Kohot di kemudian hari tidak terulang lagi. Hal-hal yang akan dijelaskan oleh kuasa hukum saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya warga desa Kohot dicatut KTP-nya terkait kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Berdasar hasil penyelidikan, warga tidak tahu nama yang dicatut hingga diterbitkannya SHM dan SHGB oleh Kades Kohot di lokasi pagar laut. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap sejumlah barang bukti yang disita usai menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik kawasan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Penggeledahan dilakukan Senin lalu di kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin bin Asik, dan rumah Sekretaris Desa Kohot Ujangkarta. Dalam penggeledahan, petugas menyita sejumlah barang bukti termasuk alat pemalsuan dokumen seperti printer, layar monitor, keyboard, stempel sekretariat Desa Kohot, serta sisa kertas dokumen untuk pengajuan sertifikat. Polisi juga mengungkap warga Desa Kohot dicatut KTP-nya untuk menerbitkan SHM dan SHGB di lokasi pagar laut Tangerang. Bahwa kita fokus pada permasalahan awal, yaitu tentang 263, tentang pemalsuan. Dari pemalsuan ini, dari hasil penyelidikan maupun sejak penyelidikan, seluruh sudah mengetahui dan dia menjelaskan, dan makanya kita bisa menyimpulkan bahwa perkara ini naik sidik. Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita laksanakan terhadap beberapa warga, memang benar
dipakai dicatut namanya dengan meminta KTP, fotokopi KTP yang akhirnya dimunculkan dalam surat-surat ini. Sementara warga itu tidak mengetahui dan menyatakan tidak memiliki menguasai tanah tersebut. Semua barang bukti dibawa ke pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri untuk diuji. Setelah mendapatkan hasil lapor, penyidik akan menggelar perkara untuk penetapan tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Ibu dibohongin kan? Iya. Ibu dibawa ke hotel, terus ada hotelnya? Di hotel nggak ada, jadi cek nggak ada. Sekarang nggak ada. Air putih ada bu, air putih. Air putih ada bu dikasih. Artinya apa? Ditipu kan? Ditipu. Seorang emak-emak salah satu penumpang pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta mengamuk dan protes di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Ia kesal setelah 9 jam menunggu, namun pesawat tak kunjung diberangkatkan. Diketahui pesawat seharusnya berangkat sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Tengah pada 14 Februari 2025 sesuai dengan waktu tiket yang sudah tertulis. Namun pihak maskapai membatalkan penerbangan dan baru mengalihkan penumpang ke jadwal berikutnya pada Sabtu pagi pukul 7.45 waktu Indonesia Tengah. Hal ini membuat para penumpang kesal dan mengamuk. Penerbangan tersebut yaitu Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ581 tujuan Jakarta yang seharusnya berangkat hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 pukul 22.40 WITA diberangkatkan atau mengalami penundaan yang diberangkatkan pada hari ini Sabtu tanggal 15 Februari 2025 pukul 07.45 WITA. Maskapai menyatakan bahwa ini adalah permasalahan teknis. Sebagian penumpang semakin geram karena mereka tidak mendapatkan kompensasi atau fasilitas penginapan meski penerbangan tertunda hingga 9 jam. Kalau memang bisa Bapak jamin, kalau soal boarding pass, kita kasih boarding pass kita. Foto KTP kita kan data kita ada di sini. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Sriwijaya Air terkait alasan pasti keterlambatan ini. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kembali di iNewsroom pemirsa, Partai Gerindra merayakan HUT ke-17 hari ini di Sentul City International Convention Center atau SICC. Presiden Prabowo hadir bersama sejumlah tokoh nasional. Partai Gerindra merayakan HUT ke-17 pada hari ini di Sentul City International Convention Center atau SICC. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan Ketua Umum Partai Politik hadir di Sentul. Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga hadir di acara ini bersama wakilnya Gibran Raka Buming Raka. Sejumlah tokoh juga hadir seperti Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno dan Yusuf Kala. Saya pikir Partai Gerindra salah satu partai yang sukses dalam usia 17 tahun langsung mengantarkan Ketua Umum menjadi Presiden. Dan tidak hanya itu, Presidennya dan Ketua Umum mempunyai tingkat kepercayaan publiknya 80% lebih. Dan ini adalah sebuah langkah positif dalam rangka membangun kepercayaan publik. Presiden menyampaikan di Hambalang, semua menteri-menteri dari partai malah dipuji oleh Pak Prabowo. Iya kan, PAN sekutu sejatinya Gerindra. Yang paling setia dengan Gerindra kan PAN, kan sudah teruji kan. 3 kali, ke-4 kali, mungkin bisa jadi yang ke-5 kali. Bersama-sama tentunya dengan Koalisi Indonesia Maju, termasuk kami Partai Demokrat, untuk terus mengawal demokrasi dan pembangunan bangsa ke depan. Jadi saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada Partai Gerindra, kepada para sahabat, kader-kader utama yang juga selama ini bersama-sama berjuang di lapangan. Tidak ada secara khusus ya, tentunya dengan kehadiran kami, doa dan support yang penuh karena kami ingin benar-benar menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Tentu Gerindra sebagai motor utamanya dan kami ingin menjadi mitra strategis, mitra yang setia, yang juga terus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Pemirsa, Presiden Prabowo dalam pidatonya di HUT ke-17 Partai Gerindra menjelaskan bahwa dirinya sudah menjadi presiden, menjadi presiden sudah menjadi suratan takdir. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya angka 8 yang terhubung saat Prabowo menjadi presiden ke-8 RI. Ya, mungkin ditakdirkan untuk jadi presiden ke-8. Waktu usia muda, waktu saya aktif di tentara, saya diberi sandi 08. Saya nggak dikasih sandi 06 atau 07. Kalau saya dikasih 06, jangan-jangan presiden ke-6. Saya dikasih sandi 08. Saya menjadi presiden ke-8. Di tahun 2024, 2 tambah 2 tambah 4, 8. Jadi saya menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 di tahun 8. Dan hari ini saya sebagai Presiden Republik Indonesia berdiri di sini pada ulang tahun yang ke-17. 1 sama 7. Dan kebetulan hari ini tanggal 15 bulan 2 2025. Jadi 15, iya kan? (15) 1 sama 5, 6. 6 tambah 2, 8. 8, 22. Ya, 2025, 9. 8 tambah 9, 17. Saudara-saudara, kemarin itu kita berhasil, kita menang, saya dapat mandat dari rakyat karena dukungan, bagaimana? Dukungan dari Presiden ke-7, dukungan dari Presiden ke-6, dukungan dari Gus Dur, dari langit. Kok nggak bisa kalah kita kemarin itu. Dan saudara-saudara, kembali lagi angka ya. KPU mengumumkan saya menang pada hari itu, waktu pengumumannya, saya menang 58,58. 5 tambah 8, 13. 13 tambah 13, 26. 26, 8. Bukan aku yang atur loh. Saya nggak bisa pilih tanggal kan. Bukan kita atur. Ini sudah tondo-tondo. Berarti kita insya Allah akan berhasil membawa kebaikan kepada negara dan bangsa rakyat Indonesia. Bener lagi. Begitu saya masuk rumah dinas saya nomor 8. Bukan saya yang milih rumah dinas. Menseknek. Jangan-jangan Pak Pratik ya? Oh, kasih Pak Prabowo nomor 8 aja. Enggak, itu rumah Menhan sebelum saya. Pak Riamizar di situ, Pak Purnomo di situ. Rumah aja nomor 8, bayangkan. Saya mau serahkan ke Pak Safri, dia nggak mau masuk. Dia nggak berani masuk, nomor 8. Anda masih di iNewsroom pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan pentingnya efisiensi anggaran di pemerintahannya. Efisiensi digunakan untuk salah satunya kebutuhan program makan bergizi gratis. Biayanya double. Jadi dengan azas penghematan,
akhirnya dijadikan satu. Kita ternyata negara yang kaya. Negara yang kaya. Terima kasih menteri-menteri saya kerjasama. Kita telah menghemat uang cukup besar. Dan memang mau direkayasa bahwa dengan penghematan ini gaji dipotong, inilah itulah, ya biasa perlawanan, nggak apa-apa. Kita mau adakan perbaikan, ya biasanya dilawan oleh mereka-mereka yang tidak suka kebaikan. Tapi kita akan berhasil karena kita berada di pihak yang benar. Badan Gizi Nasional bisa begini cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, ya kan? Mana bisa kasih makan? Mana bisa? Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk. Sehingga kita sudah kerja sebelum Oktober. Dan kita Januari kita sudah gelar. Saya diberitahu bahwa berapa hari ini sudah sampai 770.000 anak. Dan akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta. Dan seterusnya. Diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian. Masih ada yang komentar, iya tapi belum banyak. Sorry ya. Presiden Prabowo juga menyebut bahwa demokrasi di Indonesia jangan bermusuhan, melainkan kawan seperjuangan untuk mengabdi pada negara dan rakyat Indonesia. Selain itu, bangsa Indonesia harus waspada terhadap pihak asing yang ingin memecah belah bangsa. Bahwa semua partai punya cita-cita yang sama. Semua partai di Republik ini ingin juga berbuat yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Karena itu, dari sejak awal, dalam perjalanan ini saya berpendapat bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas Indonesia. Mungkin ada profesor-profesor didikan luar yang akan mencemoohkan saya. Bagi mereka-mereka itu, semua yang diajarkan dari luar itu benar adanya. Saya katakan belum tentu. Yang cocok untuk mereka belum tentu cocok untuk kita. Ada negara yang menganggap demokrasi itu kita harus bermusuhan. Demokrasi kita tidak boleh kita bermusuhan dengan lawan-lawan politik kita. Saya kira keliru kalau kita pakai istilah lawan politik. Tidak ada lawan politik. Yang ada adalah kawan seperjuangan. Dan kita bersaing tapi untuk ujungnya mengabdi, berbakti kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Itu keyakinan saya. Dan ini saya kira sudah dibenarkan oleh
perjalanan sejarah dunia. Hanya negara yang elitnya bisa kerjasama, negara itulah yang bangkit. Karena itu, satu, demokrasi kita harus khas. Demokrasi kita harus uji. Setelah bersaing, kita anggap pemilu pilkada itu pertandingan. Kita bersaing. Begitu ada yang menang, ada yang kalah, kita harus bersatu. Kita harus kerjasama. Bersatu tidak berarti semua masuk pemerintahan. Tidak. Kalau perlu iya. Kalau perlu, kalau tidak juga nggak apa-apa. Dalam arti mereka yang tidak masuk pemerintah, kita tetap anggap sebagai patriot-patriot bangsa Indonesia. Mungkin mereka di luar, berarti mereka membantu kita. Mereka akan ngoreksi kita. Mereka akan memperbaiki kita. Mereka akan mengawasi kita. Kita harus mau diawasi. Kita harus mau dikoreksi. Kita harus mau dikritik. Saudara-saudara, tapi kritiknya yang benar. Jangan kritik berdasarkan dendam. Betul. Kita jaga Indonesia yang sejuk. Kita jaga Indonesia yang damai. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Nanti terkuak LSM yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Enggak enak ada wartawan situ. Kisi-kisinya? Presiden Prabowo Subianto tidak peduli dengan kritikan sejumlah pengamat. Ia mengatakan komposisi kabinetnya terlalu gemuk. Prabowo menilai hasil nyata bagi rakyat jauh lebih penting dibandingkan dengan perdebatan kabinet gemuk. Timor Leste jumlah penduduknya nggak sampai 2 juta orang. Kalah sama Kabupaten Bogor, kabinetnya itu 28 orang. Nggak sampai, lebih kecil dari Kabupaten Bogor, kabinetnya 28 orang. Kita seluas Eropa. Eropa 27 negara. Dia punya 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri, 27 panglima. Kabinet gemuk. Nggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya. Selain membahas sejumlah hal dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga sempat menyampaikan terima kasih kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas dukungannya sehingga ia bisa menjadi presiden. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memberikan sebuah keris bersabuk emas sebagai cenderamata. Memberikan pidato, Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang turun dari podium mendapat peluk hangat dari Presiden Prabowo. Nyanyian terima kasih untuk Jokowi juga dikumandangkan oleh ribuan kader yang hadir dalam perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra. Prabowo kemudian memberikan hadiah sebuah keris bersabuk emas kepada Jokowi sebagai cenderamata. Sebelumnya dalam pidato yang disampaikan oleh Prabowo, ia berterima kasih kepada Jokowi atas dukungannya sehingga ia bisa menjadi presiden. Sementara Jokowi dalam pidatonya sempat menyebut Prabowo sebagai presiden terkuat. Ya pemirsa, dan berikut adalah pernyataan dari Presiden Prabowo terkait dengan hadiah keris yang diberikannya kepada Jokowi. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7.
Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Karena kepemimpinan dan determinasi Pak Prabowo sudah sangat teruji. Kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Buktinya berkali-kali kalah tetap terus maju. Dan akhirnya menang. Mohon maaf, 2 kali yang mengalahkan saya. Dengan kekuatan approval rating dan dukungan politik tadi, saya meyakini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, satu persatu nanti program-program yang sudah direncanakan akan bisa terrealisasi dengan baik. Dengan kepemimpinan Pak Prabowo, saya juga yakin Partai Gerindra akan semakin besar. Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobi Nasution membacakan jati diri kader Partai Gerindra di hari ulang tahun ke-17 Gerindra di Bogor, Jawa Barat. Bobi membacakan janji kader di hadapan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kami dengan tulus ikhlas, bekerja sukarela, dengan penuh rasa cinta tanah air, dan dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Ibu Pertiwi. Bertekad dengan segenap jiwa dan raga kami, membela keutuhan dan kejayaan bangsa Indonesia. Kami kader Partai Gerindra adalah kesatria yang membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Dalam hidup dan perilaku kami sehari-hari, kami akan selalu bertindak dengan sopan. Dengan lantang, Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobi Nasution membacakan jati diri kader partai usai pembacaan ikrar kader di hari ulang tahun ke-17 Gerindra di Bogor, Jawa Barat. Bobi menyebut bahwa kader Partai Gerindra merupakan ksatria yang membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan dalam hidup dan perilaku sehari-hari. Selain itu, Partai Gerindra juga pantang berkhianat terhadap cita-cita perjuangan partai dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Sebelumnya, Bobi merupakan kader PDI Perjuangan. Namun pada tahun 2024, Gubernur Sumatera Utara terpilih ini resmi dipecat dari PDI Perjuangan. Pemirsa, ratusan kepala daerah yang akan mengikuti retreat batal diberangkatkan dari Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Usai dilantik di Jakarta, para kepala daerah akan langsung menuju Magelang sebagai lokasi retreat. Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Beni Suharsono, menyebut ia mendapat arahan bahwa usai dilantik di Jakarta, para kepala daerah tidak singgah di Gedung Agung. Mereka langsung menuju ke Magelang sebagai lokasi retreat.
Beni juga menyatakan bahwa pihaknya juga telah mendapat radiogram dari Kemendagri bahwa biaya retreat akan ditanggung pemerintah pusat. Nanti kan titik kumpulnya di gedung-gedung. Saya sudah melapor ke Pak Gub, Kabupaten ya disiapkan. Kami siapkan dengan stakeholder yang ada. Kemarin dapat arahan akan langsung dari Jakarta ke Magelang ya, Magelang. Makanya di situ bunyi suratnya tanggal 20 sudah bisa dimulai ajudan-ajudan merapat ke sana, sehingga itu pergeseran dari Jakarta langsung ke Magelang. Nah, saya nggak tahu apakah dari Jakarta mau pesawat khusus itu atau naik kereta terus lalu diantar ke sana atau memang lewat darat dimobilisasi langsung menuju ke Magelang. Kami yang belum tahu, tapi perintahnya dari Jakarta langsung ke Magelang. Informasi lainnya, pemirsa, PT PLN Persero hadir dalam ajang Indonesia International Motor Show 2025 yang digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Para pengunjung akan disuguhkan ragam promo menarik apabila melakukan akses melalui PLN Mobile maupun datang ke booth PLN. PT PLN Persero hadir dalam ajang Indonesian International Motor Show atau IIMS 2025 di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Booth yang terletak di B2 J-Expo ini menghadirkan ragam penampilan menarik bagi pengunjung. Di antaranya data tentang stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau SPBKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU, dan stasiun pengisian listrik umum atau SPLU. Ada juga The Future Home hingga foto booth. Bagi para pelanggan yang beli tiket di aplikasi PLN Mobile, lalu mereka dapat voucher tambah daya 50%. Jadi kalau misalnya nih tambah dayanya mereka harusnya bayarnya 4 juta, dengan membeli tiket ke IMS ini melalui aplikasi PLN Mobile, lalu menukarkan ke booth kami di IMS sekarang, mereka dapat voucher diskon 50% yang bisa mereka redeem pada saat mereka mengajukan tambah daya di aplikasi PLN Mobile. Jadi harganya langsung kepotong 50%. Gunanya supaya kalau para pembeli EV di sini merasa dayanya kurang di rumahnya, mereka bisa menggunakan voucher itu untuk tambah daya, masih kami diskon 50% juga. Selain itu, masyarakat yang membeli kendaraan listrik baik secara langsung melewati marketplace maupun PLN Mobile akan mendapatkan diskon hingga 2 juta rupiah. Saat ini PT PLN Persero telah memiliki sebanyak 3.385 SPKLU, 2.240 SPBKLU, dan 9.955 SPLU yang tersebar di seluruh Indonesia, serta akan menambah stasiun pengisian kendaraan listrik umum sebanyak 1.000 titik dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Ratusan peserta ikut ambil bagian dalam Tour of Kemala 2025 yang digelar di Yogyakarta. Dalam ajang balap sepeda ini, dipertandingkan sejumlah kategori dengan mengitari lintasan cepat sepanjang 2,28 km. Tour of Kemala 2025 yang merupakan ajang balap sepeda ini digelar di kawasan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ratusan peserta ikut ambil bagian dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kemala Bayangkari dan PBIC. Ketua Panitia Tour of Kemala 2025, Marta Dedi Prasetyo, menyatakan kompetisi balap sepeda kali ini diikuti 326 peserta yang bertanding di lintasan cepat sepanjang 2,28 km. Dipilihnya Yogyakarta dalam Tour of Kemala 2025 ini karena Yogyakarta dinilai merupakan wilayah yang memenuhi sarana dan prasarana yang ada, termasuk transportasi maupun dalam rute lintasan bagi peserta. Untuk peserta sejumlah 2.399 yang meliputi peserta kriterium sebanyak 326, kemudian peserta tour 525 dan peserta race 1.548. Terus kemudian untuk negara asing yang mengikuti Tour of Kemala tahun ini ada 7 negara, yaitu Singapura, China, Malaysia, New Zealand, Prancis, Filipina, dan Vietnam. Sementara itu dalam Tour of Kemala 2025 ini dibagi dalam sejumlah kriteria
seperti Men Elite, Women Elite, Men Junior, Women Junior, Men Open Amateur, Women Open Amateur, serta Men Master Open. Ajang ini juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi pembibitan calon atlet balap sepeda tanah air. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan.